Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang baik untuk kita semua, teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit terkait bagaimana cara pembuatan logo. Sebelum membuat logo yang bagus, sebaiknya kita memahami apa itu logo. Logo bukan hanya sebuah gambar, tapi di dalamnya ada simbol sebagai identitas sebuah organisasi, perusahaan, maupun usaha itu sendiri. Di dalam simbol itu ada nilai-nilai, entahkah itu nilai-nilai yang tinggi, nilai-nilai yang mulia, nilai-nilai yang baik. Dengan nilai itu, maka akan mendorong terwujudnya tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi, logo ini sangat penting karena bukan hanya simbol, tapi juga terselip. Di sini terkandung nilai-nilai yang mulia, nilai-nilai yang tinggi, sehingga dengan logo itu bisa mewujudkan tujuan organisasi itu, atau minimal mendorong orang-orang untuk menggali apa yang terkandung dalam sebuah logo itu sendiri. Maka ini sangat penting ya, logo itu. Nah, jadi teman-teman, jika punya perusahaan, lembaga, atau organisasi, ya sebaiknya jangan lupa membuat logonya. Apa manfaat logo? Jadi manfaatnya yang pertama, alat bantu untuk menjelaskan sesuatu dengan simbol. Contohnya misalnya simbol lambang negara atau Garuda. Jadi di balik Garuda ini ada pesan-pesan yang tidak diungkapkan melalui teks. Tapi ketika kita melihat simbol misalnya pohon beringin, kemudian punya arti di dalamnya. Jadi sebagai alat bantu untuk menjelaskan nilai yang ada di dalam gambar tersebut. Poin kedua, pengantar awal dalam memahami pesan yang lebih luas, lebih tinggi, lebih detail, dan lebih kompleks. Jadi, dalam menyampaikan visi atau tujuan, jadi perlu pengantar. Pengantar itu adalah simbol. Jadi, kita juga jangan sampai hanya sebatas melihat simbol, tapi harus juga memahami apa yang di balik simbol itu. Poin berikutnya, sebagai identitas sekaligus memperkenalkan institusi atau organisasi. Jadi, ketika orang melihat Garuda kayak gitu, jadi itu identik dengan Indonesia. Ketika seseorang melihat logo misalnya perusahaan A, logo bundar, identik dengan perusahaan A atau institusi A. Selanjutnya menanam nilai yang baik atau yang tinggi. Jadi nilai-nilai yang baik bisa disampaikan lewat logo teman-teman.
Teknik membuat logo. Jadi yang pertama mencarinya dari awal. Tentu saja ini sangat sulit karena kita merancang dari awal. Kemudian cara yang kedua meniru atau memodifikasi. Ini lebih mudah karena udah ada konsep-konsep yang ada sebelumnya. Kemudian menghayati alam. Jadi ini lebih mudah juga dan punya nilai keunikan. Ada 3 ini. Jadi contohnya misalnya nanti saya contohkan. Misalnya nanti saya contohkan ya. Selanjutnya, baik saya akan menjelaskan contoh bagaimana konsep logo itu sendiri. Yang pertama atau contoh yang pertama, logo Burger King. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi Burger King ini David dan James yang meluncurkan instan Burger King pada tahun 1954 di Miami, USA. Kemudian selama tahun 1989 itu kembali dicap sebagai Burger King, dikenal secara internasional. Pada tahun 1994, Burger King ini dimodernisasi logo pertama dengan menggunakan font halus dengan ujung bulat. Lihat pada gambar. Kemudian tahun 1994 ada logo baru. Jadi ditambahkan pusaran biru memberikan logo Burger King. Kemudian penampilan melingkar sehingga terlihat lebih kontemporer. Jadi Burger King logo ini selain menjadi lambang rantai makanan, logo sederhana dalam desain dan terkemuka tidak hanya di tidak hanya di kalangan pemuda, tetapi juga menarik orang dewasa. Nah, itu makna dari perubahan sebuah logo ini. Baik, kita akan langsung ke contoh. Jadi contoh ini adalah tugas saya waktu saya mengambil kuliah magister, mata kuliah sistem multimedia. Ini salah satu logo kreasi yang saya lakukan waktu itu. Ini hasil dari modifikasi logo Burger King. Poin pertama, kita perhatikan logo yang di bawah ya. Poin pertama ada bintang 3, memiliki makna kualitas dan penghargaan. Jadi ada bintang itu, ada kualitas dan penghargaan. Yang kedua, kombinasi warga alami burger. Terdiri dari ada roti, kemudian telur, kacang-kacangan, dan sayur. Jadi sayur yang warna hijau, terus ada kacang, kemudian ada telur yang warna kuning, sama yang warna merah itu adalah dagingnya. Kemudian yang ketiga, S dan B menggunakan font dengan jenis sans serif yang berarti ketegasan dan sekaligus bermakna general. Ini cocok untuk semua kalangan. Untuk pembahasan font itu sendiri ada di YouTube sebelum ini, teman-teman, saya yang namanya tipografi. Jadi cari aja tipografi menjelaskan terkait apa pesan-pesan di balik tipografi itu sendiri. Contoh selanjutnya logo Toblerone.
Adapun poin pertama yaitu ada gunung. Jadi gunung tersebut adalah sebuah gunung terkenal di negara asal Toblerone, yaitu Swiss ya. Nanti bisa cari sejarah dan cerita terkait gunung tersebut. Intinya gunung tersebut lumayan terkenal lah, atau sangat terkenal di sana. Jadi ketika mereka membuat sebuah simbol logo ini, jadi udah familiar seperti itu. Yang kedua, kita bisa menemukan siluet seekor beruang yang sedang berdiri ya. Jadi di gambar itu ada yang putih itu di celah-celah gambar warna kuning. Tidak hanya terkenal akan gunung esnya di sana, Swiss juga terkenal dengan beruangnya ya. Jadi di sini ada, maka dicantumkan beruang juga. Jadi ada juga gambar di sini warna kuning. Ini bernilai tinggi, artinya ini emas kan. Nah, jadi emas itu punya nilai yang tinggi. Kemudian selanjutnya saya coba kemarin sama tim jadi modifikasi dari logo ini. Jadi ada pohon. Di sini sebuah pohon, ini pohon asam ya. Kemudian ada di dalamnya gambar elang. Karena di Universitas Teknologi Sumbawa itu ada elang muda namanya. Jadi kita cari persamaan, kaitkan dengan elang itu, maka kita masukin elang. Kemudian warnanya jadi harus mesti sesuai dengan ini ya, pohon aslinya. Kemudian ada warna kuning. Kemudian kenapa kita mengambil pohon asam? Karena pada saat kering pun, atau musim kering, atau di sekitar pohon itu udah pada gugur daunnya, tapi asam itu tetap berwarna hijau kayak gitu. Jadi tidak cepat gugur daunnya kan. Jadi ini simbol dari pohon asam tersebut. Jadi ketika yang lain pada gugur, layu, mereka tetap memberikan hijau, jadi memberikan kesejukan dan seterusnya. Maksudnya memberikan nuansa ya, nuansa kesejukan, hijau seperti itu, terus tumbuh. Kemudian selanjutnya logo Kodak, warna merah menandakan keberanian. Poin kedua, efek pada produk, yaitu warna yang paling menarik perhatian. Di sini lebih menarik ya. Kemudian Kodak menggunakan font sans serif yang berarti ketegasan dan sekaligus bermakna general. Cocok untuk semua kalangan. Jadi di sini ada simbol semacam ini ya, lancip ke sana, kemudian seolah-olah menabrak simbol warna merah yang satunya. Jadi ini punya makna sendiri. Kemudian selanjutnya logo Shell ya. Shell ini yang pertama warnanya merah menandakan keberanian, kemudian efek pada produk yaitu warna yang paling menarik perhatian, lebih terang ya. Kemudian Kodak menggunakan font
sans serif yang berarti ketegasan dan sekaligus bermakna general. Ini cocok untuk semua kalangan. Logonya mirip dengan karang laut, jadi diambil dari karang laut, mungkin tahan banting ya, kuat. Bisa makna seperti itu. Logo selanjutnya ini logo kreasi atau hasil modifikasi dari logo sebelumnya. Ini saya buat pada saat mengerjakan tugas pada saat kuliah S2 atau Magister Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika pada mata kuliah Sistem Multimedia. Jadi warna merah ini menandakan keberanian, warna kuning diasosiasikan dengan sinar matahari. Positifnya yaitu intelek, kebijaksanaan, optimisme, cahaya, kegembiraan, idealisme sosial. Efek pada produk yaitu warna yang paling menarik perhatian dan lebih terang. Bundar, usaha yang tiada henti. 3 garis itu artinya pondasi yang menopang. Dari bawah, fontnya jenis script, ya, kreatif dan inovatif. Jadi itu contoh-contoh, nanti teman-teman bisa belajar dari contoh-contoh ini sehingga bisa membuat logo yang menarik dan punya nilai dan tujuan yang lebih bermakna. Sekian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.